Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih dengan NIM 22210086. Di sini saya akan membuat video analisis kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di SMP untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia SMP dengan dosen pengampu Dr. Heri Isnaini M.Hum. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu gak sih sudah ada berapa kurikulum yang diterapkan di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang? Tentunya sudah banyak kurikulum yang diterapkan di Indonesia, tetapi dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sebagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, dan juga fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembelajaran. Nah, dalam setiap kurikulum yang sudah diterapkan di Indonesia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sama seperti kurikulum merdeka yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kekurangan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, kesiapan guru dan infrastruktur. Yang kedua, kurangnya standarisasi. Yang ketiga, beban administratif bagi guru. Setelah tadi saya menjelaskan terkait dengan kurikulum merdeka, kelebihan kurikulum merdeka, dan kekurangan kurikulum merdeka, di sini saya mempunyai rekomendasi perbaikan. Melihat dari perkembangan kurikulum di Indonesia yang terus-menerus berubah, menurut saya alangkah lebih baik jikalau kurikulum tersebut bukan diubah atau diganti, melainkan diperbaiki dan dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Karena pergantian kurikulum pada praktiknya di lapangan seringkali membuat guru dan juga siswa terkesan harus memulai dari awal dengan adanya pergantian kurikulum tersebut. Sebenarnya negara kita boleh melihat kurikulum yang diterapkan di negara lain, seperti pada saat seminar internasional pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam seminar tersebut cukup membuka pandangan saya. Tujuan kita melihat kurikulum yang diterapkan dari negara lain yaitu untuk menjadi inspirasi. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa kurikulum yang diterapkan di negara lain belum tentu cocok diterapkan di negara kita yaitu negara Indonesia. Sekian video analisis kurikulum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.